Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi di channel ini. Jika video ini lewat di berandamu ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu, setidaknya menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat di akhirat kelak. Doa dan harapan saya semoga saudara-saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, diluaskan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, tema kita hari ini adalah akibat sering melakukan tahajud. Dan ketika kita katakan akibat, maka di sini bukan dalam konotasi negatif, tapi dalam arti natijah, dalam arti buah hasil dari kebiasaan mendekatkan diri kepada Allah lewat tahajud. Maka mari kita bahas pelan-pelan, sistematis, dan berdasarkan dalil Quran dan hadis. Pertama kita mulai dari definisinya. Apa itu tahajud? Tahajud berasal dari akar kata hajada, yang berarti meninggalkan tidur. Artinya, seseorang itu rela meninggalkan kenyamanan tidurnya, bangun di malam hari, hanya untuk satu tujuan, menghadap Rabb-Nya. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Isra ayat 79, dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Maka tahajud bukan hanya ibadah biasa, tapi ibadah yang bisa menjadi sebab kemuliaan. Maka jangan remehkan tahajud. Sekarang kita masuk pada pembahasan, apa akibat dari seringnya tahajud. Yang pertama, ketenangan hati. Kenapa? Karena tahajud dilakukan saat dunia sedang hening. Tidak ada keributan, tidak ada distraksi. Itulah waktu paling tenang untuk berkomunikasi dengan Allah. Al-Imam Al-Ghazali menyebut bahwa malam adalah jam paling spiritual, dan tahajud adalah gerbang untuk masuk ke kedalaman rohani. Orang yang terbiasa tahajud, hatinya akan tenang. Bukan tenang karena harta, tapi tenang karena dekat dengan penciptanya. Dan itulah ketenangan sejati. Maka akibat yang pertama dari tahajud adalah sakinah, ketenangan batin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, kerjakanlah salat malam karena ia adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, mendekatkan kepada Allah, mencegah dari dosa, menghapus kesalahan, dan mengusir penyakit dari tubuh. Coba perhatikan, bukan hanya spiritual, tapi fisik juga terbantu. Maka akibat tahajud yang kedua, terhindar dari maksiat. Sahabat yang dirahmati Allah, orang yang sering tahajud, hatinya menjadi lembut. Ia malu bermaksiat di siang hari jika malamnya telah bersimpuh di hadapan Allah. Lalu apakah orang tahajud itu maksum? Tidak, tapi dia cepat sadar, cepat tobat, cepat kembali ke jalan lurus. Bukti lainnya, kita bisa lihat sahabat Nabi, Umar bin Khattab, radhiyallahu anhu, seorang pemimpin yang tegas, adil, dan luar biasa. Tapi tahukah Anda bahwa Umar sering menangis di malam hari karena tahajud? Itulah sumber kekuatannya. Maka jangan heran jika ia bisa menaklukkan dua kekaisaran besar. Sebab kekuatan sejatinya bukan di otot, tapi di kedekatan kepada Allah. Lalu akibat tahajud yang ketiga, doanya lebih dikabulkan. Bukankah Allah sendiri yang menawarkan dalam hadis qudsi, adakah di antara hambaku yang meminta, akan aku beri, yang beristighfar, akan aku ampuni. Kapan itu? Di sepertiga malam terakhir. Maka orang yang tahajud, dia sedang berada di waktu mustajab, dan dia menyambut seruan Allah. Bukankah itu luar biasa? Allah sudah menanti, tapi siapa yang mau bangun? Maka jangan heran, banyak orang yang mengadu, Ustaz, kenapa doa saya tidak dikabul-kabul? Saya jawab, sudah tahajud belum? Karena tahajud itu seperti mengetuk pintu Allah di waktu yang tepat. Dan siapa yang mengetuk dengan sungguh-sungguh, pasti dibukakan. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan, akibat tahajud yang keempat, wajah bersinar. Ada cahaya yang Allah pancarkan dari hati ke wajah. Ibnul Qayyim menyebutkan dalam kitabnya, sesungguhnya cahaya malam hari akan tampak pada wajah di siang hari. Maka orang yang tahajud, wajahnya tampak bercahaya. Bahkan tanpa make up, orang akan segan dan nyaman di dekatnya.
Ini bukan mitos, tapi buah dari kedekatan rohani. Coba lihat para ulama yang rajin tahajud. Wajah mereka teduh, enak dipandang, dan menyejukkan hati. Itulah cermin kebersihan jiwa mereka. Maka ingin wajah bercahaya, mulailah dari malam hari, bukan hanya dari skincare. Lanjut ke akibat tahajud yang kelima, dibukakan jalan-jalan solusi. Kadang hidup terasa buntu, masalah datang bertubi-tubi, tapi orang yang tahajud, hatinya dibimbing oleh Allah. Karena malam itu saat terbaik untuk memohon petunjuk. Maka tak heran, orang yang rutin tahajud sering mendapat jalan keluar dari arah yang tak terduga. Allah berfirman dalam QS At-Talaq ayat 2-3, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan tahajud adalah bagian dari takwa. Lalu akibat tahajud yang keenam, dijaga dari bencana. Orang yang tahajud itu dijaga Allah. Bahkan ketika semua orang tidur, dia terjaga oleh rahmat Allah. Ketika manusia lalai, dia mengingat Allah. Dan siapa yang mengingat Allah, maka Allah pun mengingatnya. Hadis Qudsi, 8 meter, barang siapa mengingatku di waktu sepi, aku ingat dia di waktu ramai. Maka Allah jaga dia dari bencana dunia dan akhirat. Jamaah sekalian, ada orang yang selamat dari kecelakaan, ada yang terhindar dari fitnah, ada yang terbebas dari kerugian besar. Ketika ditelusuri, ternyata mereka ahli tahajud. Maka tahajud bukan hanya ibadah, tapi juga perisai perlindungan dari Allah. Lanjut, akibat tahajud yang ketujuh, menjadi pribadi yang bijak. Karena malam adalah waktu merenung. Saat tahajud, hati dibersihkan dari ambisi dunia. Maka keputusan yang diambil pun jernih. Itulah sebabnya para ulama besar selalu memulai harinya dari tahajud. Imam Asy-Syafi'i setiap malam tidak pernah lepas tahajud. Begitu pula Imam Ahmad, Imam Bukhari, dan lainnya. Mereka semua menjadikan malam sebagai kunci kejayaan ilmunya. Maka kalau kita ingin keberkahan ilmu, mulai dari tahajud. Sahabat yang dirahmati Allah, akibat tahajud yang ke-8, didekatkan dengan para malaikat. Ketika seseorang bangun malam, mengambil wudhu, lalu sholat, maka malaikat turun menyaksikan amalnya. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa malaikat mencatat namanya dan mendorong. Masya Allah, kita bukan hanya mendapatkan pahala, tapi juga mendapatkan doa langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa tahajud bukan amalan biasa. Ia adalah ibadah yang menghadirkan cinta Rasul dan rahmat Allah. Maka siapa yang tidak ingin menjadi bagian dari umat yang dirahmati? Keutamaan ke-11, Allah ampuni dosa-dosanya. Dalam hadis yang kita sebutkan tadi, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Maka jangan heran, orang yang sering tahajud tampak ringan menjalani hidup. Karena dosa-dosa yang menyesakan itu Allah hapuskan di keheningan malam. Sahabat yang dirahmati Allah, keutamaan ke-12, tahajud adalah amalan penghuni surga. Dalam surah As-Sariyat ayat 17-18 disebutkan, mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir malam mereka memohon ampun. Siapa mereka? Mereka adalah penghuni surga. Maka orang yang gemar tahajud, seakan-akan sedang meniti jalan para ahli jannah. Lalu akibat ke-13, rezeki menjadi berkah. Banyak kisah orang-orang solih. Mereka tidak kaya karena berdagang siang dan malam, tapi kaya karena tahajud malam dan keikhlasan. Allah yang memberkahi, Allah yang menambah. Ke-14, doanya cepat menembus langit. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, aku tidak pernah melihat keajaiban doa melebihi doa di sepertiga malam. Maka kalau Anda punya hajat besar, jangan minta ke manusia, minta pada Allah lewat tahajud. Ke-15, menjadi hamba pilihan Allah. Dalam Quran Surah As-Zumar ayat 9, Allah berfirman, adakah orang yang beribadah di waktu malam, sujud dan berdiri karena takut kepada akhirat? Ini menunjukkan bahwa mereka adalah golongan spesial. Bukan hanya beriman, tapi memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, ke-16, membangun rumah tangga penuh cinta. Ketika suami istri tahajud bersama, maka hati mereka akan dipenuhi cahaya Allah. Masalah rumah tangga pun diselesaikan dengan bijak dan tenang. Satu karena cinta yang disiram dari langit lebih kuat dari cinta duniawi. Ke-17, mendapatkan perlindungan dari fitnah akhir zaman. Zaman ini banyak fitnah. Fitnah mata,
fitnah hati, fitnah lisan. Tapi orang yang tahajud, dia dekat dengan cahaya petunjuk, sehingga dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ke-18, tubuh lebih sehat dan kuat. Subhanallah, bahkan secara medis terbukti, orang yang bangun malam dalam suasana khusyuk mengalami peningkatan sistem imun, karena tahajud meredakan stres dan menenangkan hormon. Ini adalah kombinasi antara ibadah dan terapi jiwa. Ke-19, hati dijauhkan dari keras dan lalai. Orang yang tidak pernah bangun malam, lama-lama hatinya kering. Tapi orang yang bangun malam, hatinya lembut dan peka. Mudah menangis karena dosa, mudah tersentuh oleh ayat-ayat Allah. Inilah hati yang hidup, bukan hati yang mati. Ke-20, mendapat syafaat kelak di akhirat. Karena tahajud adalah bukti cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Dan cinta itu akan menjadi cahaya yang menyelamatkan di hari gelap. Hari di mana matahari didekatkan. Hari di mana tidak ada naungan selain naungan Allah. Maka tahajud akan menjadi pelindung bagi mereka yang tulus. Sahabat yang dirahmati Allah, lihatlah, semua akibat tahajud ini adalah karunia besar dari Allah. Maka mengapa kita masih berat bangun malam? Apa yang lebih kita cintai dari Allah? Bukankah Dia yang memberi segalanya? Mari mulai dari malam ini. Tidak perlu banyak rakaat, 2 rakaat saja cukup. Asalkan ikhlas, khusyuk, dan dilakukan rutin. Nabi tidak pernah membebani kita, tapi memberi kita jalan kemuliaan. Maka malam ini, bangunlah, wudhu dengan tenang, lalu salat dengan hati, berbicaralah dengan Allah, curahkan semua isi hatimu. Engkau tidak sedang sendirian, engkau sedang dalam pangkuan rahmat Allah. Mulailah dari sekarang, karena hidup ini sebentar, dan malam yang kita abaikan bisa jadi adalah malam terakhir kita. Semoga Allah jadikan kita semua ahli tahajud, dan kelak dikumpulkan bersama Rasulullah dan orang-orang solih. Amin ya robbal alamin. Demikian, jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, share dan subscribe. Jazakumullah khairan yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini.